Oke, oke, selamat sore semuanya. Sekarang kita udah masuk ke pertemuan 10 di PA ya. Jadi kita ketemu lagi tuh 3 pertemuan lagi. Mmm, nggak tahu ya nanti week 14 bakal ada apa enggak, karena bisa jadi plot twist ya. Soalnya yang kemarin UTS kita tiba-tiba juga belajar Bank Rekon, di mana sebenarnya, nggak tahun-tahun sebelumnya nggak pernah ada sih Bank Rekon. Cuma si asdosnya cuma ngasih materi gitu, nggak sampai ngajarin, nggak sampai kelas yang harus offline di FE gitu ya. Tapi ya nanti let's see aja. Oke, sekarang pertemuan ini itu kita bahas current liabilities sama capital share transaction. Sebenarnya kalau current liabilities itu menurut gua kayak kayak pertemuan di sebelum-sebelumnya ya, sebelum UTS gitu. Cuma chance untuk keluar di ujian, di UAS itu kecil banget kalau menurut gua. Dan justru nanti itu akan ya pasti capital share transaction itu pasti masuk gitu. Dan tenang aja, capital share transaction ini nanti akan dibahas lagi di week ke depan. Berarti itu di week sebelumnya ya. Dan week ya week ke depan. Berarti itu week waktu offline. Nah, gue berpesan aja sih buat kalian nanti kan minggu depan kita offline nih. Kalian kalau misalnya mau ada siapin pertanyaan, siapin aja ya. Nggak dari sekarang juga sih, maksudnya biar nanti waktu ketemu offline itu chance tuh buat kalian, misalnya kalian mau nanya-nanya, misalnya nggak harus bab di week itu aja, tapi week-week sebelumnya mungkin kan ada yang kurang paham gitu ya, nggak apa-apa, langsung siapin aja pertanyaannya. Oke. Nah, ini kalau current liabilities ya, gampang lah ya, ini kalian udah pernah belajar. Nanti soal asisnya pun juga ya mirip-mirip lah ya dengan sebelum UTS, ya kan? Waktu issued itu kalian issued, maksudnya karena liabilities kan ngutang ya. Kalau issued kan berarti nerbitin utang itu kan berarti kan nambah cash ya. Cash di debit, terus notes payable atau utang wesel bahasa Indonesianya itu bertambah. Ingat kalau utang bertambah dia dari kredit gitu ya. Terus jangan lupa nanti ketika current liabilities ini kan juga harus mengakui adanya bunga gitu ya. Jadi kan harus bayar bunga. Bunga itu jurnalnya interest expense di debit sama kreditnya interest payable. Terus kayaknya yang nomor 2, 3, 4 kayaknya nggak perlu terlalu dipelajarin ya. Nanti kita lebih banyak ke soal aja. Jadi intinya yang nomor 2 ini misalnya at maturity date. Maturity date itu maksudnya tanggal pelunasan utang gitu ya. Kalau pelunasan utang ya berarti cash kalian kan berkurang. Cash kalau berkurang di kredit, terus utang kalian juga berkurang. Utang berkurang kan ada di debit gitu. Jangan lupa kalian ketika bayar utang itu kalian nggak cuma bayar utangnya doang, kalian juga bayar bunganya, dan bunganya itu harus terpisahkan dengan utangnya. Jadi utang bunga sendiri itu ada jurnalnya. Itu sebagai interest expense. Ingat, ada interest expense, ada juga interest payable. Jadi intinya gini, bedanya adalah interest expense itu ketika kalian bayar bunganya itu eh apa ya kalau bisa gue bilang ya, kayak di hari itu juga. Maksudnya sebelum tahun tutup buku, sebelum tanggal 31 Desember. Tapi nggak selalu 31 Desember sih. Tergantung nanti soalnya gimana. Nah, bedanya yang bawah, yang ini, dia kan pakai interest payable. Nah, biasanya itu interest payable itu akan dipakai kalau misalnya dia dibayarkannya setelah tahun buku. Misalnya itu setelah 31 Desember biasanya. Gitu. Jadi sebenarnya sama-sama bunga, tapi yang satu sebagai beban, yang satu sebagai utang. Dan itu beda ya, artinya dua-duanya berbeda. Gitu. Terus kalau misalnya kalian mau gabungin bayar dua-duanya, itu ya kalian tulis interest expense dan interest payable gitu, seperti yang paling bawah ini. Nanti ada contoh soalnya kok. Terus jangan lupa kalian ketika menjual ya, kalian kalau jualan barang, kalian juga harus bayar pajak kan. Misalnya kalau kalian misalnya punya franchise Hokben deh misalnya. Di Hokben itu kan udah ada harga ininya kan, harga pajaknya kan. Nah, sebagian harga pajaknya itu kalian bayarkan ke pemerintah kayak gitu. Jadi kalian jangan mentang-mentang dapat duit gitu ya dari pelanggan terus kalian nggak bayar pajak. Itu jangan kayak gitu. Makanya kalau kalian notice ya harga-harga di
mall-mall gitu kan ya misalnya, dia kan harganya, angkanya kan nggak cantik ya, misalnya 33.000 bla bla bla. Nah itu sebenarnya itu adalah harga aslinya sebelum pajak, gitu. Nanti kalau setelah pajak, nanti angkanya jadi cantik, misalnya jadi 35.000 gitu. Atau misalnya udah ada, angka cantik nih, tapi di tulisan di bawahnya misalnya sudah termasuk pajak. Oh itu berarti, eee, sekian persennya nanti akan disetorkan ke pemerintah sebagai utang pajak, kayak gitu. Terus kalau misalnya ada unearned revenue ya, unearned revenue pasti kalian udah ngerti lah ya. Ketika kalian terima duit, tapi kalian belum melakukan jasa kalian, gitu. Misalnya kalian bayar gue nih buat les, gitu ya. Tapi gue belum ngelesin kalian. Nah, gue tuh nganggap itu sebagai unearned revenue, gitu. Jadi gue nggak bisa serta-merta nganggap itu pendapatan, karena gue belum melakukan tugas gue, gitu. Jadi akuntansi itu seadil itu sih. Terus ya ini unearned revenue kalau good service-nya belum perform, sama kalau good service-nya udah perform. Oke, gua next. Nah, ini hal baru ya, contingent liabilities. Jadi, potential liability that may become an actual liability in the future. Jadi ada semacam prediksi, kayaknya nanti kita bakal ada sesuatu yang harus bisa kita keluarkan. Itu sebutannya adalah contingent liabilities. Gitu. Misalnya apa? Misalnya kalian merasa kan misalnya kalian di pabrik konstruksi, misalnya konstruksi baja. Kalian melihat di situ tuh ada banyak potensi bahaya. Misalnya kebakaran atau misalnya ada kecelakaan kerja dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam contingent liabilities. Jadi kalian di situ tuh menilai, oh kayaknya ini ntar ini deh, bakal ada pengeluaran buat madamin api misalnya, atau bakal ada pengeluaran untuk asuransi jiwa karyawan gue di perusahaan baja misalnya, kayak gitu. Dan itu ada derajatnya masing-masing. Yang pertama virtually certain. Virtually certain tuh kayak probabilities-nya itu kurang lebih 90%. Dah, yang nganggep probabilities-nya ini berapa persen itu adalah kebijakan manajemen. Itu nanti tugas kalian ya sebagai manajemen ya. Makanya kayak kalian harus ngukur-ngukur juga gitu, jangan asal-asal ngasih angka kayak, "Oh kayaknya nggak bakal kena kecelakaan kerja deh," misalnya, jangan kayak gitu. Itu keputusan yang sembrono ya, jadi kalian harus memperhitungkan sematang mungkin, gitu. Dan kalau misalnya kemungkinan itu masuk ke dalam virtually certain, di akuntansinya itu kan harus record itu sebagai utang, meskipun itu belum terjadi. Kayak kalian yakin aja gitu, kayak nih entar misalnya nih kalian, apa ya, misalnya kalian ada pabrik di suatu wilayah yang sering lampu mati, misalnya, ini terjadi di Depok tadi sih barusan ya lampu mati. Sering terjadi lampu mati. Nah, kalau lampu mati kan berarti apa ya, ada potensi korslet misalnya, ada potensi bencana dan sebagainya. Nah, dari situ kalian juga bisa tuh, "Oh, entar deh gue bikin, jurnal aja," gitu, utang apa misalnya. Nah, itu masuk ke dalam virtually certain. Terus derajat lagi ke bawah itu adalah probable. Probable itu derajatnya adalah 51 sampai 89%. Dan itu accounting treatment-nya juga di-record sebagai liability. Dan meskipun itu nanti nggak terjadi, tetap harus dicatat. Gitu sih. Terus kalau misalnya ada possible but not probable, 5 sampai 50%. Nah, itu kalian cukup disclosure. Disclosure itu kayak cuma catat aja. Catat di apa ya, semacam jurnal. Itu anak akuntansi sih. Maksudnya kayak disclosure aja gitu, kayak cuma dicatat gitu. Dan yang terakhir adalah remote. Remote tuh less than 5%. Jadi itu nggak perlu di disclosure, nggak perlu worry gitu lah ya. Ya udah nggak usah ditulis gitu. Pokoknya ada 4 itulah, dan 4 level ini punya accounting treatment yang berbeda-beda dengan derajat probabilities yang berbeda juga. Terus sekarang kita beralih ke stockholders. Stockholders atau kita nanti akan belajar tentang capital share transactions. Jadi stockholders itu punya hak-hak inilah ya. Jadi stockholders itu siapa sih gitu ya? Stockholders itu orang yang punya saham kita. Jadi dia itu yang menyertakan modal di perusahaan kita. Jadi stockholders itu punya peranan untuk yang pertama vote.
in election of board of directors. Itu misal dia punya hak pilih buat milih BOD. BOD itu semacam ya kayak presidennya lah, semacam pemimpin-pemimpinnya lah. Gitu. Pokoknya dia punya andil, selama dia punya saham di situ, dia punya andil untuk nge-vote. Kemudian dia juga bisa mendapatkan dividen. Jadi dividen itu adalah labanya perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Gitu. Terus mereka juga punya preemptive right. Terus mereka juga punya residual claim. Gitu. Ini nggak masuk di materi, nggak masuk di ujian sih, cuma ini materi aja. Terus ini yang bakal nanti kita pelajarin. Jadi ada 2 sumber saham ya paling gede itu ada retained earnings sama share capital. Share capital itu dibagi 2, ada ada yang ordinary, ada yang preference. Gitu. Nah, nanti selisih antara capital bukan capital sama preference, maksudnya nanti akan ada selisih, itu namanya adalah share premium. Atau kalau bahasa zaman dulu tuh pakai kata-katanya adalah APIC, additional paid in capital, gitu. Dan gue jujur suka banget materi yang ini karena gampang. Nanti kita bakal belajar ya, sumpah gampang banget. Dibanding yang lain ya maksudnya. Gue bisa ngomong gampang karena gue ada comparable gitu. Terus true primary source of equity yang kedua itu adalah retained earnings atau laba ditahan. Jadi laba ditahan itu adalah labanya perusahaan yang kemudian dipakai lagi buat tahun-tahun berikutnya untuk yang menjalankan bisnis gitu. Terus nanti itu kalau misalnya ada treasury shares itu dia sifatnya akan mengurangi. Jadi ini ada istilah-istilah lah ya di dalam capital share transaction. Yang pertama adalah authorized stock. Jadi itu adalah jumlah maksimal saham yang dapat diterbitkan perusahaan. Kalau issued itu saham yang diterbitkan. Kalau outstanding itu saham yang beredar di masyarakat. Biasanya issued dan outstanding itu sama, tapi kadang-kala juga bisa berbeda. Terus kalau treasury stock itu sama dengan shares ya, sama aja ya. Gue bisa bilang treasury stock atau treasury shares itu sama aja. Jadi itu misalnya saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Terus ada par value. Par value itu adalah face value atau nilai nominal saham saat diterbitkan perusahaan. Jadi nilainya itu berapa. Terus kalau market value itu harga di pasar. Dan nanti pasti kan ada perbedaan kan ya antara par value dengan market value. Jadi kalau misalnya market value atau market price itu lebih besar daripada par value, maka itu akan terjadi share premium nantinya. Gitu. Ini ya kalau misalnya dibuat bagan, jadi authorized shares itu paling atas, terus nanti dibagi jadi 2, ada yang nggak di-issued atau unissued, terus ada yang issued. Nanti yang issued itu dibagi 2 lagi, ada treasury shares, ada outstanding shares. Terus kalau outstanding shares itu dibagi 2 lagi, ada ordinary sama preference. Gitu. Tapi kadang-kala issued sama outstanding sama. Jadi misalnya ada di 1 gitu, itu bisa juga. Ini ya, bedanya ordinary shares sama preference shares. Jadi kalau ordinary shares, itu dia punya hak untuk voting. Misalnya, dia mau milih BOD siapa. Tapi kalau preference itu nggak punya hak untuk voting. Terus, ordinary shares itu dividen, ya dividennya itu dibayar terakhir. Agak ngenes sih dibandingkan preference. Preference itu harus didahulukan dalam pembagian dividen. Gitu. Terus, kalau ordinary shares itu dia akan dibayar paling terakhir ketika perusahaan itu mengalami likuidasi atau bangkrut. Karena kan biasanya kalau bangkrut kan dia masih memisahkan lah ya sedikit-sedikit. Tapi dia dibayar paling akhir. Otomatis kalau misal saldonya nggak cukup berarti mereka nggak akan dapat si ordinary shares. Tapi kalau preference shares lagi-lagi dia akan diprioritaskan gitu ya untuk mendapatkan ya sisa dividen lah yang bisa dikasih sebelum dikasih ke ordinary shares. Bahkan ya kalau likuidasi mah kayaknya lebih sering ordinary-nya nggak dapet sih biasanya. Gitu. Nah, tapi menariknya adalah bentar deh, bentar aja. Oke, kalau ordinary next point itu kalau ordinary shares itu dividends-nya itu vary depending on the performance. Jadi tergantung naik turunnya perusahaan. Kalau perusahaannya naik banget, maka nanti dividennya juga makin banyak.
siklikal, tapi sebaliknya juga kayak gitu. Misalnya dia lagi turun banget, misalnya lagi pandemi kemarin kan, aduh, aur-auran tuh, misalnya harga saham anjlok, bla bla bla. Yaitu nanti dividen mereka juga akan menyesuaikan gitu, akan dikit juga, bahkan nggak dapat gitu ya. Tapi kalau preference shares, dividennya tuh fix, entah dia naik naik melambung, entah dia turun drastis atau apa, dia akan mendapatkan dividen yang sama setiap tahunnya. Terus yang terakhir, kalau ordinary shares itu dia akan issue to founders, ke pemilik, diterbitkan ke pemiliknya. Tapi kalau preference itu nanti di-issue ke investor, gitu. Jadi sebenarnya ya dua ini bisa diperdebatkan sih, kalian mau pilih yang mana, mau ordinary atau preference. Kalau misalnya nanti kalian mau megang saham gitu lah ya. Kalau gue pribadi, gue jujur pasti lebih milih ordinary sih, karena ketika kita pingin nerbitin saham, berarti kan kita expect perusahaan itu tumbuh kan, bukan expect perusahaan itu akan bangkrut. Kalau perusahaan bangkrut kan tadinya kan diprioritaskan untuk dapat sisa-sisa dividen yang masih ada. Kan kita nggak mau kayak gitu, kita kan maunya yang perusahaan yang growth gitu, dan lebih adventurous, lebih menantang gitu ya. Jadi kita bisa ngerasain posisi di atas, posisi di bawah gitu. Justru kalau posisi di atas terus, itu justru yang menandakan something happen gitu biasanya. Makanya kayak harus naik turun gitu. Gitu sih. Terus ini jurnal guideline-nya. Kayaknya ntar ini nggak terlalu gue bahas di sini, nanti di soal aja. Terus ini yang sering kesusahan ya dalam membuat laporan keuangannya. Jadi laporan keuangan di bagian equity itu cukup rumit bisa gue bilang. Jadi yang pertama itu di sini ada capital shares, terus nanti kalian juga harus catat preference shares-nya, dan nggak bisa kalian langsung tulis preference shares berapa, nggak bisa. Harus formatnya seperti ini. 9%, nah 9% ini nanti ada di soal. Preferred shares, kalian harus tulis par value-nya berapa, terus shares authorized-nya berapa, sama issued and outstanding-nya ada berapa. Harus selengkap itu. Kalau misalnya kalian cuma tulis preference shares, nilainya nggak optimal sih, nggak 100%, cuma 30%. Gitu. Nah, kalau common stock, kalau preference shares itu dia pasti ada beberapa persennya, tapi kalau common shares, ordinary shares atau common stock sama aja ya, itu dia pasti 100%, jadi nggak perlu tulis lagi lah di sini 100%. Misalnya di sini gue tulis common stock atau ordinary shares, par value-nya berapa, kalau nggak ada par value pasti ada stated value, terus shares authorized-nya berapa, terus shares issued-nya berapa, sama outstanding-nya berapa. Gitu sih. Nah, kadang di soal itu, gue pernah menjumpai di soal itu par value-nya nggak disebutin. Tapi kita bisa tahu par value-nya itu dari ini. Harga ini, yang di sini nih, kalian bagi dengan shares yang issued. Misalnya 600.000, kalian bagi dengan 6.000. Oh, berarti par value-nya ada 100. Sumpah, gue pernah nemuin soal yang seperti ini, gitu ya. Terus misalnya ini katakanlah gue sensor lah ya, ini nggak ada stated value-nya. Nggak ada par value. Par value sama stated value sama aja ya. Nah, di situ stated value nggak tercantum tuh. Tapi gue bisa menilai dari sini. 2 juta dibagi 400.000. Hasilnya adalah $5. Ingat, nominalnya berapa dibagi dengan shares yang issued, ya issued, bukan yang outstanding, yang issued. Gitu. Terus nanti akan ada shares premium di sini. Ini ada share premiumnya preferred shares, share premiumnya ordinary shares atau common stock. Terus misalnya dia ada treasury shares, masukin juga. Sama ada ini. Kalau misalnya dari retained earnings atau laba ditahan. Agak pusing ya, gue jujur sampai sekarang pun juga pusing nih baca-baca kayak gini. Oke, gue next. Oke, itu aja sih. Jadi ini meme-nya maksudnya adalah perbedaan term aja sih. Kalau yang sekarang itu namanya
ordinary shares, preference shares, sama share premium. Kalau zaman dulu itu namanya common stock, preferred stock, sama APIK. Gitu sih. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Jadi apa ya? Bisa nggak tahu sih, Bu Dini ngajarinnya kalian apa? Pakai istilah common stock atau ordinary shares? Kayaknya gue takut salah sih. Kalau di peraturan terbaru sih pakai yang ini, yang shares ini. Cuma kadang gue menemui yang ini, yang versi lama. Kalau versi lama Maaf enak. Kak, mau nanya. Yes, kenapa? Tadi yang par value itu dapatnya dari total bagi shares issued. Yes, betul. Ini namanya total apa ya Kak? Yang 2 Ini juta ini. ini total yang di-issued, total apa ya? Total sahamnya Oh, dalam oke, bentuk makasih. dolar. Dalam bentuk dolar atau dalam bentuk rupiah, dalam bentuk mata uang lah, gitu. Ya ini sih guys, gue bingung. Kalau misalnya dosen kalian membolehkan pakai yang ini gampang, maksudnya kalian nanti singkat aja. Misal common stock kalian singkat C strip S. Kalau preferred stock P per S. P strip S, sorry kok per sih. Terus kalau APIK ya udah APIK gitu aja. Tapi kalau ini ya harus tulis lengkap sih. Ya semoga dipermudah lah ya kalian. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Oh, kita materi dong udah 30 menitan ya. Emang sebanyak itu materinya. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Misalnya ini nih di problem 1. Oke, problem 1. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada PT Kapten Amerika selama tahun 2022. Nah, PT Kapten Amerika ini dia tanggal 10 April beli raw material inventory dari PT Thor untuk membuat burger 25 juta, termsnya 2/10 N/30. Ada yang deja vu, ini materi mana? Ini materi merchandising company ya, cuma dia relate-nya ke utang atau ke current liabilities. Karena gue udah bilang ini akan sama sih. Cuma chance dia untuk masuk ke UAS itu dikit. Gitu. Cuma ini tetap materi. Saya ini tanggal 10 April. Dia beli raw material inventory 25 juta. Ada terms 2/10. Oh ya, gue lupa. Baca dulu dong instruksinya. Instruksinya kan disuruh bikin jurnal sama disuruh bikin laporan prestasi keuangan, tapi cuma bagian liabilities-nya aja. Dengan ada tambahan info-info ini. Oke, gue lanjut. Kalian beli raw material, berarti apa tuh? Inventory kalian bertambah kan? Inventory kalian bertambah 25 juta, tapi di sisi lain utang kalian juga bertambah. Kalau inventory bertambah, persediaan bertambah, di debit. Utang kalau bertambah di kredit. Berarti ini inventory pada accounts payable sebesar 25 juta. Kayak gini. Dan khusus untuk ini ya harus di strip, terus nama ininya siapa? Karena di dunia nyata pun seperti itu. Di dunia real tuh kayak gitu. Jadi dia misalnya utang kemana tuh harus dikasih strip, misalnya tuan siapa atau nyonya siapa gitu. Oke. Biar tahu tuh, biar ke-track lah ini utangnya ke siapa gitu kan. Oke. Terus tanggal 29 April membayar pajak penjualan kepada Dirjen Pajak untuk pajak tahun sebelumnya sebesar 1 juta. Nah, ini kata kuncinya itu sebenarnya ini, pajak tahun sebelumnya. Berarti kan on the past ya, berarti kan utang kan itu. Bukan pajak tahun ini. Kalau pajak tahun ini itu masuk tax expense.
gitu. Cuma gue jarang bahkan kayaknya nggak ada, tax expense kayaknya nggak ada. Tapi beban pajak ada sih, gue juga bingung. Tapi biasanya kalau pajak itu kan kayak gitu, terjadinya lampau, kalian baru bayarnya sekarang, kayak gitu. Jadi untuk ini kan dia bayar pajak ya. Berarti kalau bayar pajak, cash-nya berkurang lah ya. Kan kalian bayar pajak pakai duit, bukan pakai daun ya kan. Pajak kalau berkurang juga ada di debit. Berarti ini sales tax payable di debit, cash-nya di kredit sebesar 1 juta. Oke. Sekarang tanggal 30, telah menyelesaikan jasa kepada pelanggan yang telah membayar 10 juta di awal pada bulan sebelumnya. Nah, dia udah menyelesaikan jasanya nih, gitu ya. Awal bulan sebelumnya itu dia udah dapat 10 juta ceritanya. Nah, sekarang itu dia udah menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu lah ya misalnya. Berarti unearned service revenue-nya dia akan berkurang dan akan beralih menjadi service revenue gitu. Unearned service revenue itu kan liabilities ya. Jadi karena dia udah perform nih, maka ya kita bisa anggap liabilities-nya berkurang, utangnya udah berkurang, udah hilang lah ya istilahnya. Dan kita baru dari situ kita bisa mengaku itu sebagai pendapatan. Ya, biar balance ya. Nggak bisa dong kita terima duit tapi kita belum melakukan jasa udah dianggap sebagai pendapatan ya kan. Harus sama-sama win-win solution gitu. Makanya di sini jurnalnya unearned service revenue pada service revenue sebesar 10 juta. Terus tanggal 10 Mei menerbitkan surat utang 8% 1 bulan 25 juta kepada PT TOR untuk melunasi utang sebelumnya. Nah, ini tuh semacam ada perpindahan, guys. Tadi kan dia kayak cuma terms-terms gini, itu diakuinya sebagai accounts payable. Ingat, dia diakuinya sebagai accounts payable. Tapi kalau dia udah menerbitkan surat utang dan dia udah main persen-persenan, dan kalau di soal bahasa Inggris sih udah jelas ya, ada note gitu ya. Berarti di sini accounts payable itu ditranslasikan menjadi notes payable. Awalnya accounts payable terus bisa jadi notes payable. Bisa nggak? Bisa aja. Berarti gimana tuh? Berarti berarti accounts payable-nya ini semacam menghilang ya. Accounts payable kalau menghilang atau berkurang kan di debit. Utang kalau berkurang kan di debit. Tapi di sini yang bertambah adalah notes payable. Ingat, utang kalau bertambah ada di kredit. Jadi kayak gini. Ini perpindahan sih. Awalnya accounts payable jadi notes payable. Itu kayak gini jurnalnya. Oke, semoga kalian paham ya. Ini di sini, jadi bukan mentang-mentang, karena kalian kan udah terbiasa ya, accounts payable kalau dia ada di debit berarti utangnya dibayar gitu. Belum tentu, bisa jadi utangnya itu diganti jadi notes payable gitu. Dan kalau udah ada notes payable pasti nanti akan ada bunga gitu. Oke, semoga jelas ya. Soalnya ini gue lagi PW banget kan ya, lagi di kosan. Kalau kemarin kan lagi di luar ya. Nih gue lebih enak sih jelasinnya. Oke, terus tanggal 9 Juni. Tanggal 9 Juni itu ngelunasin surat utangnya PT TOR. Ya, dia ngelunasin PT TOR. Jangan lupa, tadi dia ngasih bunga nih 8%. Berarti dia nggak cuma bayar utangnya doang, dia juga bayar bunganya. Wait. Pertama-tama kita terus dulu lah ya utangnya berapa tadi. Notes payable-nya 25 juta. Nah, terus kita juga harus hitung bunganya berapa, utang bunganya berapa. Utang bunganya itu dihitung 8%, ini soal ini ya, 8% dikali 1/12. 1/12 itu dari ini.
Mei ke Juni. Kalau misalnya ini karena dia cuma 1 bulan ya. Misalnya gue ganti nih 5 month, tapi dia tetap bayar 9 Juni, tetap 1/12. Jadi intinya harus dikali dengan sampai tanggal berapa, sampai berapa bulan dia ngutangnya. Kalau misalnya ini gue ganti Juli, berarti Mei ke Juli kan 2 bulan kan, berarti 2/12. Tapi karena ini Mei ke Juni, dan relatifly tanggalnya sama lah ya, mirip-mirip 10 sama 9. Nah, itu dianggap 1 bulan. Makanya 8% dikali 1/12 dikali ini harga pokoknya 25 juta. Itu adalah bunganya. Sebenarnya gue agak ketar-ketir nih. Sebenarnya gue agak ketar-ketir mengajarkan bunga dan sebagainya. Ya udahlah ya, ini cuma buat ya hitung-hitungan aja lah ya. Berarti di sini interest payable, interest expense. Kenapa gue sebut ini interest expense? Karena dia masih di lingkup tanggal 31 Desember. Oke. Tahun bukunya. Tapi kalau misalnya tahun bukunya bulan lain ya nanti kalian sesuaikan aja gitu. Ini kalau nih 8/100, 8% dikali 1/12 dikali 25 juta. Jangan kaget nanti kalau misal angka yang nggak cantik itu bisa saja terjadi gitu ya. Oke. Apakah udah cukup belum ya? Kan kita belum bayar nih, cash-nya berapa? Jadi cash-nya itu pertambahan dari 25 juta ditambah 166.000 bla bla bla. Intinya kayak gini. Nah, cash-nya di kredit karena dia bayar. Jadi dia nggak cuma bayar 25 juta, tapi dia juga bayar bunganya. So far gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih ada yang bingung? Oke, gua anggap paham ya. Oke, sekarang kita masuk ke tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan nih. Ada transaksi apa nih di hari kemerdekaan? Dia jual burger ke N-Man 15.750, termasuk 5% pajak penjualan. Jadi dia itu ngejual 15.750 tuh udah include sama pajak. Jadi kalian nggak bisa serta-merta cash pada revenue 15.750, nggak bisa. Kalian harus memisahkan mana cash sebenarnya kalian dan mana pajak yang harus kalian bayarkan. Kayak gitu. Dan ini di sini udah ada rumusnya sih. Untuk menentukan kayak gitu, si 15.750 itu kalian bagi dengan 100 plus berapa persen? Karena di sini 5%, ya 100 plus 105%. Gitu. Ini yang sering salah. Sumpah, ini sering banget salah. Di 2 semester sebelum-sebelumnya. Kalian tuh nganggep pajaknya itu 5% dikali 15.750. No, bukan itu. Ya, gue rasa kalian yang jago matematika lah, pasti ngerti lah ya. Karena gue juga nggak jago sih. Kalau misalnya gue di posisi ini pun gue juga kayaknya ngitung pajaknya 5% kali 15.750. Bukan. Jadi 15.75, pajaknya itu dihitungnya kayak gini. 15.750 dibagi 100 plus berapa persen. Gitu. Sumpah, gue waktu itu kebagian ngoreksi yang ini, guys. Dan kebanyakan salahnya di sini. Sumpah, gue kayaknya bisa 95% deh, salahnya di angka doang. Jurnalnya udah bener, tapi angkanya salah. Kan sayang banget kan. Gitu. Jadi 15.750 dibagi 105%. Karena di sini pajaknya 5%. Oke. Ini gue perlu kuning-kuningin deh ya. Ini gue perlu kuning-kuningin nih. Biar kalian sungeh gitu ya. Oke, jadi kita hitung pajaknya dulu lah ya tadi, 15.750 bagi 5% itu 105%, sorry. Begini aja semua deh. Gini. Jadi kalian tetap dapat cash-nya 15.750. Tapi kan juga harus memisahkan mana pendapatan kalian, mana pajak gitulah istilahnya. Jadi sales revenue itu 15 juta ya.
kalau yang sorry, bukan menentukan pajaknya, sorry gue salah. Untuk menentukan sales revenue-nya berapa itu tadi ya, 15.750 dibagi 100 plus berapa persen, atau 1 plus berapa persen, gitu. Dan nanti dari situ kalian bisa lihat sisanya adalah utang pajak, gitu. Kenapa di sini disebut utang pajak? Karena kalian nggak akan membayar di tanggal 17 Agustus itu. Kalian nanti bayarnya akan di akhir tahun, di laporan SPT pajak, gitu. Terus tanggal 1 September, membeli peralatan dari Hulk dengan membayar tunai 11 juta dan menandatangani surat 10%, surat utang 10%, 2 bulan 40 juta. Jadi dia beli peralatan, dibayar tunainya 11 juta, tapi 40 jutanya dia ada surat utang. Oh, berarti ya kayak gini aja sih. Peralatannya 51 juta ya, kan kalian total tuh 11 tambah 40. Terus kalian keluarin cash-nya 11 juta, terus karena ini surat utang, berarti ini adalah notes payable sebesar 40 juta. Terus tanggal 31 Oktober, melunasi surat utang Hulk yang diterbitkan pada tanggal 1 September. Nah, ini mau ngelunasin utang nih. Nah, kayak gini ya. Berarti ada beban bunganya lah ya. Tadi kita udah jelasin, gue udah jelasin. Beban bunganya itu ini 40 juta dikali 10% dikali 2/12. Karena tanggal September ini tanggal awal. Jadi September awal berarti itu kalau sampai akhir kan berarti dianggap full satu. Terus karena di sini Oktobernya juga akhir, berarti September, Oktober ada 2 kan. Berarti ini 2/12 dikali 10% dikali 40 juta. Ini yang juga sering salah sih. Karena dikiranya ini cuma 1/12. Karena kan ya udah September ke Oktober kan cuma 1 bulan. Kan juga harus lihat tanggalnya. Di sini Septembernya itu dari awal. Berarti 1 September awal sampai akhir itu yang full. Begitupun Oktober. Oktober di sini dia berakhirnya di tanggal paling akhir juga. Berarti itu dianggap 1 bulan full. Makanya di sini 2/12. Terus tanggal 1 November, itu pinjem 15 juta dari Black Widow untuk menerbitkan surat utang berjangka waktu 3 bulan dengan bunga 12% dan pokok sebesar 15 juta. Berarti ini dia minjem duit lah ya. Kalau minjem kan berarti nambah cash ya. Terus dia juga ini surat utang, berarti ini ada notes payable sebesar 15 juta. Berarti ini kayak gini aja. Sorry. Kayak gini aja. Cash pada notes payable Black Widow 15 juta. Terus tanggal 31 Desember, ngakui beban bunga selama 2 bulan untuk surat utang kepada Black Widow. Berarti ini ibaratnya gini. Nah, ini yang gue katain tadi. Ini kan sebelum 31 Desember kan. Sedangkan dia dari tanggal 1 November tuh dia berjangka waktunya 3 bulan. Berarti nanti dia bakal bayarnya itu Januari di tahun berikutnya. Berarti kan gini loh, ada 3 lah ya. Ini berarti kan ada 3 tuh, 2, 3. 2 ini itu ada di tahun itu. Di tahun berapa ya? 2022. November, Desember 2022. Dan itu kan sebelum tahun baru kan. Nah, sebelum tahun baru, dia akan dianggap sebagai interest expense. Tapi yang Januari ini, tahun 2023, itu nanti dia akan dianggap sebagai interest payable. Itu. Karena dia bunganya terjadi setelah tahun baru atau setelah tahun buku. Itu. Makanya di sini ya udah ini berarti interest expense pada interest payable sebesar 300.000. Karena dia akan bayarnya itu nanti. Bayarnya kan nanti waktu Januari 2023. Gitu. Makanya ini ngutang lah ya. Dan besarnya 300.000 itu dapat dari 12% dikali 15 juta
dikali 2/12 karena di sini jangka waktunya masih 2 bulan. Gitu sih. Terus nanti ini lanjutan aja sih. Kalau misalnya dia udah bayar nih 1 Februari itu kan berarti udah jangka waktunya lah ya, udah jatuh tempo lah ya. Gue bisa tulis ini 31 Januari atau 1 Februari sama aja. Ya kayak gini. Tadi notes payable-nya kan 15 juta utangnya. Ingat kalian kalau bayar bayar utang kalian juga bayar utang doang, kalian juga bayar bunganya. Nah, terus interest expense itu yang terjadi di Januari aja tadi 150.000. Itu kalau misalnya kalian bingung ini ada kalkulasinya. Terus interest payable itu yang tadi ya 300.000. Makanya kalian bayar totalnya adalah 15.450.000 gitu. Itu sih bedanya antara interest expense sama interest payable gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi itulah bedanya kayak bunga sebelum tahun buku sama sesudah tahun buku. Tuh, mana yang diakui sebagai utang, mana yang diakui sebagai beban gitu. Oke, terus soal yang kedua itu kalian disuruh bikin laporan posisi keuangan. Ya udah ini gampang nih tinggal tambah-tambahin aja. Misalnya ini accounts payable-nya ada 3 juta, terus kalian tinggal tambahin sama accounts payable yang ada di sini. Misal tambah 25 juta, terus dikurangi 25 juta lagi. Ingat ya, liabilities dia saldo normalnya ada di kredit. Jadi kalau dia ada di kredit berarti dia nambah, ya. Dan seterusnya. Ini ntar kalian belajar sendiri aja lah ya. Dan kita masuk ke problem kedua. Kalau problem kedua itu di sini tentang contingent liabilities. Lengkapi tabel berikut dengan mengklasifikasikan contingent liabilities sesuai dengan kemungkinan terjadinya dan kemungkinan untuk diestimasi. Jadi ini semacam study case ya. Yang pertama, PT Black Widow Driving License memperkirakan biaya sebesar 150 juta yang berkaitan dengan jaminan atas setiap insiden kecelakaan dari Hawkeye. Jadi, kalau misalnya, ini kan dia masih kira-kira nih, kayaknya ntar bakal ada insiden kecelakaan nih dari Hawkeye gitu ya, misalnya. Mungkin karena si PT Black Widow ini tahu nih si Hawkeye ini sering ngabluk gitu lah, kalau di jalan atau sering rusakin barang lah atau apa gitu lah ya. Nah, kalau ini kata kunci sih dari gue. Kalau misalnya dia estimasinya udah ada bentuk angkanya, entah itu persen, entah itu dalam bentuk pecahan, atau bahkan bentuk uang kayak gini, berarti itu dia udah kayak yakin banget. Makanya untuk nomor 1 ini, likelihood of occurring-nya probable. Ya. Tapi kalau misalkan mau nulis virtuen lagi, apa sih tadi? Virtually certain, sorry. Virtually certain juga boleh. Nah, ini tuh measurement-nya can be reasonable estimated. Dan accounting treatment-nya ini tuh harus di jurnal. Nah, sebenarnya ini nggak diminta jurnal sih, cuma di sini ada tambahannya, misalnya 1A ini ya. Nah, ngejurnal apa sih perkiraan-perkiraan utang ini tuh jurnal kayak gini. Warranty expense pada warranty liability. Warranty expense 150 juta pada warranty liability. Jadi ada utang garansi lah istilahnya ya. Utang garansi sebesar 150 juta. Gitu. Terus nomor 2. Nomor 2 itu PT Enman menerima berita dari pemerintah Thor atas tuduhan mencuri hak cipta dari resep rahasia Kapten Amerika. Nah, PT Enman mungkin bersalah, namun pemerintah Thor masih dalam tahap mencari bukti-bukti dan telah mengundang tenaga ahli untuk melakukan investigasi. Berarti ini masih kata mungkin, gitu ya. Nah, ini nih bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Mungkin di bahasa Inggris itu dia ada derajatnya, ada levelnya, ada probable, ada possible, ada apa ya, likelihood dan sebagainya gitu lah ya. Kok likelihood sih? Nggak tahu deh ya, gue lupa juga. Nah, karena di sini dia masih mungkin dan dia masih tahap mencari bukti, kita nggak bisa ngejudge
ini kayaknya PT Enmen kemungkinan besarnya gede deh, nggak bisa ya. Makanya kita harus turunin level seuzon kita, apa sih istilahnya, kecurigaan kita gitu lah ya. Berarti ini adalah reasonably possible. Karena masih kata-kata mungkin bersalah, terus dia kayak juga masih cari-cari bukti, dan dia nggak ngasih angka di situ. Berarti ini adalah cannot be reasonably estimated. Jadi kalau misal kayak gitu, dia hanya harus di-disclose. Jadi disclose itu kayak cuma dicatat aja. Ya, jangan diinget-inget doang, harus dicatat ya. Nah, terus yang 3, setelah pernikahan antara Hawkeye dan Pearl pada 2022, ternyata ada 10 orang yang meninggal karena keracunan makanan yang dibuat oleh Black Panther. Tindakan hukum telah dimulai untuk menghitung kerugian yang ditimbulkan Black Panther, dan pengacara Black Panther memperkirakan bahwa ada 60% kemungkinan Black Panther bertanggung jawab. Namun karena proses investigasi masih belum selesai, pengacara belum bisa menentukan jumlahnya. Nah, even di sini ada angkanya, tapi proses investigasinya tuh belum selesai. Kalau dia udah selesai, baru. Nah, karena di sini investigasinya belum selesai, berarti ini derajat levelnya sama dengan yang nomor 2, yaitu reasonably possible. Gitu. Tapi kalau investigasinya belum selesai, detektifnya belum ngasih jawaban dan sebagainya, itu berarti kita belum bisa ngasih kemungkinan ya. Gitu. Berarti di sini reasonably possible, measurement-nya itu kita nggak cannot be reasonably estimated, dan accounting treatment-nya itu disclose, harus di-disclose aja. Ini ada catatannya ya, ntar kalian baca aja sendiri. Ini sama sih dengan penjelasan gua. Terus sekarang kita ke soal 2B. Jadi tanggal 31 Agustus, PT Thor itu mencatat telah menjual Magic Hammer dengan total 200 juta selama Agustus dengan garansi 6 bulan. Biaya untuk perbaikan kecatatan produksi dengan garansi diperkirakan sebesar 6% dari harga jual. Pada 15 September, seorang pembeli membutuhkan 235.000 untuk mengganti suatu bagian yang rusak dengan garansi. Jadi di sini kita disuruh bikin jurnal entry atau estimasi garansi tanggal 31 Agustus sama pengerjaan garansi pada 15 September. Oke, beda ya. Yang satunya masih kira-kira, yang satunya beneran kejadian gitu. Gimana sih jurnalnya? Oke, sekarang kita masuk ke tanggal 31 Agustus. Ini tanggal 31 Agustus itu dia kan masih memperkirakan ya 6% dari 200 juta. Berarti ini sama kayak yang tadi. Warranty expense pada warranty liability sebesar 6% dikali 200 juta. Hasilnya adalah 12 juta. Meskipun ini kayak diperkirakan ya, tapi ini tetap masukin ke utang. Betul, ke utang garansi. Terus tanggal 15 September itu beneran kejadian nih. Ada sekitar 235.000. Jurnalnya gimana? Sebentar ya. Jurnalnya itu warranty liability pada repair parts atau inventory juga boleh. Jadi istilahnya gini, si 235 itu adalah angka dari warranty liability. Jadi 235 itu sebenarnya dia ngabisin si utang tadi. Paham nggak kalian? Gue takut kalian nggak paham. Intinya gini, tadi kan kita udah ngutang nih kira-kira ntar 12 juta deh. Ternyata beneran kejadian, tapi sebesar 235.000. Oke, untung pada tanggal 31 Agustus tuh gue udah ngejurnal nih warranty liability sebesar 12 juta. Berarti nanti karena ini tanggal 15 September udah beneran kejadian, berarti kita cukup ngabisin utang kita aja. Gitu, ngabisin utang garansinya. Makanya di sini warranty liability dia ada di debit. Gitu. Karena utang ya, utang kalau ini kan semacam utangnya berkurang kan? Iya nggak? Tadi kan utangnya nambah tuh sebesar 12 juta. Beneran kejadian, berarti kan utangnya berkurang. Ini kalau utangnya berkurang, dia ada di debit. Terus
kartu kreditnya itu inventory atau repair parts itu juga boleh sebesar 235.000 gitu. Jadi yang bedanya ya, yang tanggal 31 Agustus itu masih kira-kira, yang 15 September beneran kejadian. Jurnalnya itu seperti ini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum gue lanjut ke yang problem 3. Hari ini kita sampai problem 3 aja ya. Problem 4 nanti akan gabung dengan week selanjutnya. Gimana, Mas? Masih paham lah ya so far? Oke, sekarang kita masuk ke problem 3. Problem 3 ini beda lagi. Problem 3 ini tentang capital share transaction. Kita sudah selesai berbincang-bincang dengan current liabilities. Sekarang kita masuk ke section capital share transaction. Oke, problem 3 ini gue bacain dulu soalnya. Jadi PT Scarlet Witch itu authorized untuk terbitin 20.000 saham dengan nilai nominal atau par value-nya $50, 10% saham preference, dan 125.000 saham biasa dengan nilai tercatat $5. Pada 1 Januari 2022, buku besar bagian ekuitas memberikan angka sebagian tersebut. Ya, sebagai berikut. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke soal ini. Kita baca dulu instruksinya. Instruksinya adalah kita disuruh bikin jurnalnya, terus kita juga disuruh bikin neraca bagian ekuitasnya. Jurnalnya ya tadi ya, yang kita skip, kita mending langsung belajar angkanya aja. Terus kalau misal bikin apa sih, laporannya itu tadi yang ini, yang kata gue ribet tadi. Lu nggak bisa kayak serta-merta langsung nulis capital shares gitu, nggak bisa, harus selengkap-lengkapnya. Gitu. Oke, sekarang coba ya. Tanggal 1 Februari. Nah, 1 Februari ini kita nerbitin 1.000 saham preference seharga $65 per saham dibayar tunai. Nah, kalau kalian tadi kan saham preference itu kan harga aslinya $50. Tapi di sini harga ininya itu 65. Nah, ada selisih kan? Nah, selisih itu nanti dia akan masuk share premium atau APIK. Gitu. Makanya di sini jurnalnya cash ya, karena kita nerbitin saham cash sebesar 65 juta. Jadi 65 itu kalian kali dengan 1.000. Jadi harganya ya harga yang di soal ini adalah market price, teman-teman. Market value atau market price. Dikali dengan market price-nya. Sebesar 65.000. Nah, terus kreditnya adalah ya ini tadi. Si saham preference tadi. Si saham preference tadi kan harganya 50 tuh. Nah, berarti tanggal 1 Februari itu di sini preferred stock atau share capital PS preference share itu sebesar 50 dikali 1.000. 1.000 itu yang di sini. Tergantung berapa saham preference yang dikeluarkan. Sini ya. 50.000. Belum balance kan? Nah, pembalance-nya adalah si share premium tadi, selisihnya. Nah, selisihnya ini ya udah kalian kurangin aja. Gimana caranya biar balance gitulah ya istilahnya. APIK atau preferred shares. Ya, APIK PS. Ini akan harus tulis lengkap ya, PS preferred shares atau preferred stock. Soalnya ada ordinary shares juga dan dua-duanya itu berbeda. Nah, ini sebesar 15.000. Sumpah gampang banget yang ini. Gue paling suka yang ini sih. Nah, terus jangan lupa sebelahnya itu kalian tulis juga berapa lembar saham yang di outstanding gitu ya. Nah, di sini preference-nya ada 1.000, ya kan ini ada 1.000 nih. Gitu. Jadi kalau angka yang di sini tuh dalam bentuk dolar atau rupiah, kalau angka di sini tuh dalam bentuk lembar saham ya. Jadi jangan bingung.
Oke. And then masuk ke tanggal 1 Maret. 1 Maret itu dia nerbitin 2.000 saham preferen untuk pembelian tanah yang memiliki nilai wajar 120.000. Nah, karena di sini udah gampang nih, tanahnya udah langsung dikasih tahu, tanahnya itu langsung kita tulis aja. Ingat, land itu kan masuk ke aset ya, aset kalau bertambah kan di debit. Berarti kalian masukin di sini land sebesar 120.000. Udah langsung aja, karena di sini langsung dikasih tahu nilai wajarnya berapa. Atau fair value lah nilai wajar tuh ya bahasa Inggrisnya. Nah, tapi untuk mendapatkan 120.000 tanah ini, $120.000 atas pembelian tanah ini, lu tuh harus nerbitin 2.000 lembar saham gitu. Nah, lembar sahamnya, lembar saham preferen ya, berarti kalian harus mengkreditin si preferred shares. Tadi jangan lupa, si preferred shares itu harga par value-nya itu 50. Nah, berarti di sini preferred shares-nya berkurang, dia ada di kredit sebesar 2.000 dikali 50. Hasilnya 100.000. Nah, terus ini ada selisih nih. Ya, tulis aja apik di sini. 120.000 dikurangi 100.000. Berarti ada 20.000. Nah, gampang kan? Segampang itu. Terus jangan lupa di sini kan harus update ya, selalu update berapa lembar saham yang diterbitin. Karena di sini dia nerbitin 2.000 saham, berarti kan tulis di sini 2.000. Yang preference ya. Jangan kalian gabung antara ordinary sama preference karena dua-duanya beda. Nah, terus tanggal 1 Juli. 1 Juli itu nerbitin 8.000 saham biasa untuk kas seharga 7,5 per saham. Nah, ini saham biasa ya. Jangan lupa, ini tadi saham preference, sekarang saham biasa. Nah, sama aja sih metodenya, guys. Cuma beda par value, karena par value saham preference sama saham biasa beda ya tadi. Saya ini dia nerbitin 8.000 saham. Tadi nambah cash ya. 8.000 dikali 7,5. Hasilnya 60.000. Nah, terus jangan lupa, kalian di sini kan juga nerbitin, kurangin juga, sorry, ngomong gue mulai belibet nih. Sorry. Kalian juga harus ngekreditin saham biasanya, karena kan saham biasa kalian kan berkurang. Jangan lupa, saham biasa tadi itu par value atau stated value-nya itu $5. Nah, berarti di sini kalian tulis nih di sini, common stock atau ordinary shares sebesar, tadi kan ada 8.000 lembar saham ya, 8.000 itu kalian kalikan dengan 5 harga aslinya atau harga par value-nya. Itu sebesar 40.000. Jangan lupa kalau ada selisih, berarti kita cantumkan PIK. Tapi di sini APIK-nya itu kan harus strip dengan common stock atau ordinary shares. Karena beda APIK PS sama APIK CS itu beda. Gitu. Nah, udah nih, jangan lupa diupdate. Tadi kan kalian issue 8.000 tapi lebar saham biasa ya, tulis ada di sini 8.000. Kenapa gue selalu rajin ya untuk mengupdate di sini? Karena nanti ini akan berkolerasi dengan pembuatan laporan posisi keuangan kalian. Gitu. Terus tanggal 1 September menerbitkan 400 saham preferen untuk membeli paten. Harga pasar saham preferen $70 dan harga pasar paten tidak dapat diketahui. Nah, berarti ini tuh langsung aja 400 kali 70 gitu aja sih sebenarnya. Karena di sini dia beli paten. Paten itu kan dia aset intangible aset ya. Aset apa sih bahasa Indonesia? Lupa deh. Lupa gue. Nah, intangible asset lah ya. Intangible asset kalau dia bertambah kan di debit. Ya udah itu kaliin aja 70 dikali 400. Sini adalah 28.000. Jangan lupa untuk membeli paten ini kalian tuh harus mengeluarkan 400 saham preferen. Ya, 400 saham preferen. Nah, otomatis kan di sini kreditnya adalah saham preferen ya. Preferred stock gitu ya, preferred stock atau
share capital strip PS, itu 400 kalian kaliin dengan par value yang tadi, 50 gitu ya. Berarti 400 dikali 50, hasilnya 20.000. Nah, ada selisih nih di sini, berarti kalian akui sebagai apik. Apik itu bahasa Indonesianya adalah agio saham. Kebalikan apik, kalau misalnya ada kerugian tuh disagio saham. Tapi gue belum pernah menemui sih yang apiknya dia itu, yang selisihnya tuh malah minus gitu. Biasanya sih enggak. Oke. Terus tanggal 1 Oktober, itu beli 500 saham treasury dengan membayar tunai $6 per lembar. Nah, jangan lupa kalau saham treasury, kita tuh nggak main par value ya. Kalau beli, ingat, beli saham treasury itu kita nggak main par value. Jadi ini ya strict to the point aja gitu. Jadi kalau 1 Oktober ini, saham treasury pada cash. Treasury stoknya ya udah langsung aja 500 dikali 6 gitu. Terus kalian kan beli saham treasury kan berarti bayar dengan cash kan. Nah, cash-nya tuh dikredit sebesar 3.000. Terus tanggal 1 Desember kita tuh jual kembali 200 saham treasury seharga $8. Ingat kalau jual itu pasti ada apiknya gitu. Nah, tadi kan di sini nggak dijelaskan ya saham treasury-nya berapa, tapi ya kita ngacu di sini dong. Tadi kan kita beli $6, terus kita jual $8. Berarti kan ada laba di situ, ada keuntungan. Berarti di sini kita tulis dulu lah ya. 1 Desember menjual 200 saham treasury. Berarti kan kalian di sini dapat cash ya. Cash-nya adalah 200 dikali 8, 1.600. Terus di sisi lain, treasury stock kalian juga berkurang, karena kan kalian jual kan. Nah, jual saham treasury. Itu harga, bukan nggak straight to the point kayak yang tanggal 1 Oktober ya. Misalnya 200 dikali 8, enggak. Tapi kalian harus ngikutin sama pembeliannya tadi. Ya, 200 dikali 6. Sama dengan 1.200. Nah, di sini ada selisih kan. Berarti kalian tulis apik. Apik strip treasury shares. Atau treasury stock sebesar sisanya. 1.600 dikurangi 1.200. Itu 400. Gitu. Pokoknya kalau beli dia straight to the point. Nggak pakai par value-an. Tapi kalau dia jual saham treasury, itu dia akan ngikutin harga sebelumnya. Harga pembeliannya berapa. Jadi ini ibaratnya kalian jual barang lah guys. Misalnya kalian mau ngejual apa ya, Nastar gitu lah ya. Misalnya mau ngejual Nastar, ya kalian beli dulu itu seharga $6, terus kalian jual $8. Berarti kan ada untung kan, untungnya kan $2 gitu. Oke. Tanggal 31 Desember, laba tahun 2022 adalah 260.000. Tidak ada dividen yang dibagikan. Nah, berarti ini jurnalnya 31 Desember. Nah, ingat tadi kan kita ada istilah retained earnings ya atau laba ditahan. Jadi laba untuk 260.000 ini itu akan di-keep untuk tahun selanjutnya sebagai laba ditahan. Makanya di sini ada jurnalnya nih buat laba ditahan tuh. Yaitu income summary pada retained earnings sebesar 260.000. Gitu. Oh ya, sorry banget gue lupa tadi belum update di sini. Sorry. Oke, kita agak flashback dikit ya dari tanggal 1 Oktober. 1 Oktober itu kan kita beli saham treasury. Nah, fun fact-nya adalah saham treasury itu dia akan menambah di ordinary ya, di common stock atau ordinary share sama aja. Itu sebesar 500. Tapi karena dia beli ya, dia kan membeli saham treasury itu dia sebenarnya mengurangi common stock gitu. Kalau kalian tadi ingat ya penjelasan di sini, treasury shares itu apa? Ya.
treasury shares atau treasury stock itu adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Gitu. Jadi dia beli lagi, berarti kan ngurangin sahamnya kan, ngurangin ordinary-nya. Terus ketika dia jual lagi, berarti dia akan menambah common stock. Dan dari situ kita udah selesai nih jurnalnya. Kita juga jumlah ya lembar saham yang outstanding antara common stock sama preference itu berapa masing-masing. Terus ini akan berguna ya di soal yang B. Siapkan neraca bagian ekuitas per 31 Desember 2022. Nah, ini nih. Kan harus hitung dulu outstanding-nya berapa. Jangan lupa tadi kita punya info awal ya di awal. Mana tadi? Tadinya kan dapat dari mana ya? Nih, yang common stock itu dia ada 70.000 lembar saham. Kalian tulis di sini. Terus kalau preferred stock itu ada 10.000 lembar saham. Berarti kalian tulis dulu di sini beginning-nya. Terus kalian tambahkan dengan perhitungan tadi yang telah kalian update-update. Itu. Jadi di sini outstanding-nya untuk common 7.700 sama preference itu ada 13.400. Nah, terus jangan lupa, tadi kan ada treasury itu. Nah, apa ya sebenarnya? Bentar guys. Gue pusing ya, ini kenapa treasury harus ditulis lagi gitu. Sebentar ya. Ini malah bikin ribet aja deh yang bikin template nih. Harusnya sih kalau ini yang ada di sini itu semacam di add back sih, ditambah ulang gitu. Kayak buat apa ya sebenarnya? Sebenarnya ini nggak usah ditulis aja gitu kalau bisa. Langsung aja 8.000, straight to the point kan, 70.000 tambah 8.000. Hasilnya 78.000. Ya udahlah ya, ikutin aja. Treasury shares-nya itu dia di add back ya. Di add back-nya tuh selisih dari 500 sama 200, itu sebesar 300. Hasilnya issued antara common dan preference itu masing-masing 78.000 dan 13.400. Dan itu nanti akan berguna di pembuatan laporan keuangannya. Ini gue langsung aja ya. Oke. Ini formatnya ya tadi ya. Yang pertama, ya inilah ya judul dulu, PT-nya apa, terus statement of financial position, dalam kurung equity section. Jadi di sini cuma equity-nya doang. Terus tanggalnya berapa, terus stockholders equity, capital stock. Nah, tulislah dia berapa persen tadi ya. Nah, persennya itu tahu dari soal sebenarnya guys. Di soal tuh ada tadi. Nih, 10% ya di sini. Tulis dulu 10% preferred stock, $50 per value, 20.000 shares authorized, dan shares issued dan outstanding-nya berapa? Issued outstanding-nya yang tadi di sini, 13.400. Ya, makanya gue bilang ini kalian rajin-rajin update itu biar kalian tahu lembar sahamnya itu berapa dan nanti itu bakal dilaporkan ke laporan keuangan. Nah, terus di sini 670.000 itu dia dapatnya dari ini. Awalnya kan dia ada 500.000 nih. Jangan lupa dia ada modal awal ya, sorry, ada informasi awal 500.000. Itu kalian kaliin lagi. Tambahin dengan preferred yang tadi di sini. Tambah 50.000, tambah 100.000, tambah 20.000 dan sebagainya. Ingat dia akan bersifat menambah kalau dikredit ya. Karena apa? Saldo normal equity atau modal apa? Dikredit kan? Jadi kalau dia ada di kredit berarti dia akan menambah gitu aja. Sekarang 670. Terus yang common stock juga harus ditulis. 5% common stock, $5 stated value, itu kan ada di soal ya tadi ya, di sini. Terus ada 125.000 shares
Authorized. Oh, ini yang membedakan, guys. Ada issued. Oh iya ya, sorry. Membedakan issued dan outstanding. Jadi kalau issued tadi itu kalau dia nggak melibatkan treasury, itu 78.000 yang tadi gue bilang straight to the point. Tapi kalau dia melibatkan treasury, berarti kalian harus kurangi dengan 300. Gitu. Makanya di sini ada outstanding-nya. Intinya issued itu pasti lebih besar daripada outstanding, gitulah ya. Atau sama, bisa sama juga. Nah, hasilnya adalah kalian lihat di sini tadi. Ini ya, 350.000 itu di lembar saham. Terus kalian harus tambahkan dengan ini. Tambah 40. Udah ya, common stock-nya cuma satu doang ya di sini ya. Ya udah, 350.000 tambah 40.000. Ya, 390.000. Jadi kalian total dulu capital stock-nya ada berapa. Terus kalian juga harus akumulasi APIK-nya ada berapa. Bukan EPIK ya, APIK ya. Nah, APIK-nya itu, misalnya ini ada APIK untuk preferred stock. Preferred stock itu ini ya, awalnya kan ada 75.000 di sini. Kalian juga harus tambahkan dengan yang APIK-APIK yang ada di sini. Nih, tambah 15. APIK PS ya, yang PS dulu, yang preferred stock dulu. 75 tambah 15, tambah 20. Terus ini enggak ya. Oh, bentar. Gue lupa nulis angka di sini. Nah, ini. Pantesan kok kosong. Common stock enggak ya, jangan dihitung dulu. Terus APIK PS tambah 8.000. Udah. Jadi 118.000. Terus ini ada common stock. Sorry. APIK-nya common stock. Itu dia ada saldo di awalnya itu 700.000, terus kalian ya udah tambahin aja. Kalau di jurnal transaksi ada ini, cuma ada ini ya, cuma satu ya, 700.000 tambah 20.000. Terus kalau misalnya ada APIK di treasury stock, karena di saldo awal ini nggak ada, berarti ya langsung aja kita ambil dari sini. Itu sebesar 400 doang ya. Tulis di sini. Akhirnya total APIK-nya sebesar ini, dan total paid in capital itu adalah akumulasi dari capital stock plus APIK. Tapi belum berhenti sampai di situ. Kita juga harus nambahin dengan retained earnings atau laba ditahan. Nah, laba ditahan itu tadi sebesar 560.000 ya. Yang ini nih. Jadi 560 itu dapat dari ini ya. Retained earnings awalnya kan 300.000 plus 260.000. Itu kalian harus tambahin. Yaitu sebesar 560.000. Terus kalian juga harus kurangin dengan treasury stock. Treasury stock itu kurangi dengan 1.800. 1.800 itu sebenarnya ini sih. Sebenarnya ada perhitungannya, tapi menurut gue ribet di minus O35. Nih, ribet sih. Intinya, sebentar ya. Kalau gue ngitungnya nggak dari situ sih, tapi sama aja jawabannya. Jadi gini, tadi kan kalian kan beli 500, ya kan? Terus kalian jual 200, berarti kan sisa 300 nih. Masih ada 300 saham treasury. Nah, 300 itu harga belinya adalah 1.800, jadi 300 dikali 6. Harga beli ya, bukan harga jual. Kalau harga jual kan kali 8, enggak, salah. Nah, tapi kalau gua lebih ke sini aja sih. Misalnya tadi treasury stock-nya 3.000 nih. Terus kurangin aja sama 1.200, udah jadinya 1.800. Gitu aja sih. Sama aja caranya. Dan dari situ kita dapat total stockholders equity. Tuh. Ya, ini nggak bisa sih kalian belajar layaknya Roro Jonggrang ya, yang dan satu malam dan satu kedip mata. Ini harus benar-benar di planning lah ya dari awal. Nah, ini ada informasi tambahan.
Jadi retained earnings akhir atau laba ditahan akhir itu adalah penghasilan dari retained earnings awal yang tadi ya. Berarti itu laba ditahan tahun sebelumnya plus net income kalau lagi untung, tapi kurangi kalau lagi rugi. Dikurangi dividen kalau ada. Nah, kayaknya soal-soal berikutnya itu ada dividen. Gitu. Ntar lah kita bahas waktu offline aja ya, yang problem 4 sama week ke depan. Itu aja sih untuk ASIS hari ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum gua absen. Ntar gue screenshot dulu. Oke, kalau nggak ada gue stop share dulu. Kan bebas ya guys. Sumpah, kan kalau mau nanya-nanya boleh banget. Tadinya kalau misalnya kalian mau kayak ketemu daerah Kutek atau kosan juga boleh sih. Cuma jujur li gue lagi magangnya tuh sampai lembur-lembur gitu. Sampai jam 9. Baru nyampe Kutek tuh pasti udah jam 11, setengah 11 gitu. Nggak mungkin banget ya. Cuma mungkin available lah ya kalau di hari Minggu. Nggak kemana-mana juga. Sabi sih. Bentar ya. Terus. Oke, sobat ada nggak? Nashwa? Hadir, Kak. Oke. Oh iya, nilai ujian kalian udah keluar belum? Yang dikasih tahu sih kemarin di kelas yang di atas 70, Kak. Astaga, banyak nggak? Berapa orang? Kalau nggak salah 8. Astaga, nggak tahu deh guys. Gue jadi keinget meme ini tahu. Percuma belajar 1000 tahun kalau soalnya beda. Aduh, gue juga bingung itu kenapa soalnya blunder banget. Kenapa Bang Rekon Tapi soal begini? Bang Rekonnya kejam banget, Kak. Iya, iya. Makanya gue kayak, oh my God. Terus sebenarnya secara tujuan sih, kayak ngapain kan belajar Bang Rekon gitu. Seharusnya tuh buat anak akun. Gue aja yang anak akun aja nggak dapet soal itu loh dulu waktu ujian. Atau kenapa. Plus kalau lagi di perusahaan sekarang tuh Bang Rekon tuh udah ada bagiannya sendiri. Udah pakai mesin bahkan. Sorry, kayak AI gitu. Udah canggih. Ya udah lah ya guys. Semangat ya. Aduh gue bingung banget. Oke. Syahrul ada? Dias ada. Adinda Fadila. Ada, Kak. Oke. Christian Bernard. Hadir, Kak. Oke. Syefa Febriani. Rifan Karahmania. Lulu. Hadir, Kak. Oke. Salma Fatima. Karunisa. Hadir, Kak. Oke. Jonathan Adrian. Adi Mas Arbita. Hadir, Kak. Oke. Tami. Ada kayaknya tadi ya. Ini yang rekam. Ilman Nafi. Hadir, Kak. Oke. Yohanes. Hadir, Kak. Veronica. Edgar. Aura Zahra. Hadir, Kak. Oke. Salma Syabrina. Feriska Mutia.
Hadir, Kak. Siresentia, Hadir, Kak. Safa Salsabila, Hadir, Kak. Hadir, Kak. Iya, udah. Rafandika, ada nggak? Nisrina Firial, Hadir, Kak. Maaf, Kak. Tadi Syifa Febriani hadir ya, Kak? oh dia ada di samping lo. Apa di mana? Ada Kak, aku Kak, Syifa Ada, Kak. Febriani. Oke. Sofia Rahma, Hadir, Kak. oke. Angelila, Nur Fajri, Hadir, Kak. oke. Kalila Mumtaz, Hadir, Kak. Muhammad Hirzi, Ratu Hanifah, Hadir Kak, Muhammad Hirzi Kak. oke. Ratu Hanifah, Radana Rasya, Shania Ramadina, Hadir, Kak. oke. Nur Faizin, Wina Zenestri, Hadir, Kak. Kalista, Hadir, Kak. oke. Anissa, oke. Ada yang belum gue panggil nggak? Atau nggak ngapain juga sih kalian sit in gitu ya, sama-sama online semua. Ada lagi nggak? Aku Kak, Tasya. Udah belum, Kak? Tasya, asesnya Jupri. Iya. Oh, oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, udah itu aja guys untuk akses hari ini. Semangat terus ya.